Hah, langsung pantun ya Bu ya, izin. Pergi ke pasar di hari Senin, cakep. Ke pasar membeli pisang, cakep. Assalamualaikum saya ucapkan untuk ibu-ibu yang sudah datang. Baik, mantap. Lagi lah Bu, jalan-jalan membawa kolintang, cakep. Dari kota makan soto babat, cakep. Terima kasih telah berkenan datang. Meski cuaca kurang bersahabat. Iya. Yeah. Bu, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil. Saya PKB Kalimantan Barat atau dari BKKBN Kalimantan Barat yang ditugaskan di Kabupaten Ketapang di Kecamatan Sungai Melayu Raya. Nama saya Muhammad Fadil Bu, tapi panggil saya Fadil, jangan Yayang. Takutnya salah paham. Soalnya udah sering pada salah paham, dikiranya pacarnya. Nah ini Bu, langsung aja ya untuk menyingkat waktu. Nah ini saya melihat dan mendengar di Desa Makmur Abadi ini kebanyakan peserta KB aktifnya menggunakan suntik ya Bu ya. Nah ini gimana Bu, kok apa namanya jarang yang menggunakan KB MKJP implan khususnya ya Bu ya. Oh karena puskesmasnya sangat jauh ya Bu ya, sekitar 23 kilo ya Bu ya. Untuk petugasnya yang ada cuman perawat laki-laki ya Bu ya. Jadi belum bisa untuk melakukan tindakan implan ya Bu ya. Baik. Baik, baik Bu, untuk kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait implan. Ini mohon maaf Bu, terbata-bata. Apa namanya? Jadi, untuk KB implan ini adalah KB jangka panjang Bu. Beda dari yang Ibu pakai itu. Kalau Ibu kan pakainya itu kan suntik ya. Suntik itu kan paling 1 sampai 2 bulan. Nah, kalau implan ini bisa digunakan sampai 3 tahun Bu. Nah, implan ini berwujud tabung kecil Bu. Dan ini dipakai atau dimasukkan di tangan atau di lengan nih Bu. Di bawah kulit lebih tepatnya. Nanti yang masukin bidan atau dokter. Nah, tabung kecil ini nanti berisi hormon progesteron. Nah, isiannya ini akan keluar sedikit demi sedikit sehingga mencegah kehamilan secara efektif. Seperti itu Bu. Nah penggunaannya ini cukup tempel 1 kali, nanti bisa bertahan selama 3 tahun. Kemudian Bu, untuk jenis-jenis implan, yang pertama ada namanya Norplan. Norplan ini terdiri dari 6 batang. Ini berungga panjang sekitar 3,4 cm, kemudian diameternya 2,4 mm, diisi dengan 36 mg levonorgestrel. Nah ini durasi kerjanya selama 5 tahun. Ini yang Norplan. Kemudian yang Implano. Untuk Implano ini terdiri dari 1 batang. Nah ini lama kerjanya 3 tahun Bu. Ini panjangnya kira-kira 40 dan diameternya 2 mm. Dan yang ketiga, ini yang paling sering dipakai di puskesmas. Ini namanya Jadena dan Indoplan. Ini terdiri dari 2 batang yang diisi dengan 75 mg levonorgestrel dengan lama durasi kerja 3 tahun. Ini yang paling laku Bu. Kemudian untuk mekanisme kerjanya, yaitu cara kerjanya itu ketika sudah dimasukkan sini nanti isiannya itu dapat mengentalkan lendir serviks Bu, sehingga menyulitkan penetrasi sperma gitu. Dan pada sebagian kasus itu dapat pula menghalangi ovulasi Bu, kemudian mengurangi transportasi sperma. Jadi pada intinya spermanya itu ketahan Bu, nggak bisa masuk gitu. Kemudian untuk kelebihannya ini Bu, nah ini yang paling penting nih. Kelebihannya ini yaitu implan merupakan cara KB yang paling sangat efektif Bu dalam mencegah kehamilan. Kemudian implan ini dapat mengembalikan kesuburan secara cepat ketika sudah dicopot. Kemudian, nah ini Bu, implan ini tidak merepotkan
sama sekali tidak merepotkan karena dapat proteksi selama 3 tahun. Jadi nggak kayak suntik wira-wiri 1 atau 3 bulan. Capek ibu, nanti ibunya kerjanya kan pada di ladang tuh. Kemudian implan cukup memuaskan karena apa, Bu? Implan ini tidak dimasukkan di vagina, dan implan ini tidak mengganggu kebahagiaan dalam berhubungan seksual, Bu, sama suami gitu. Yang penting halal ya, Bu ya. Kemudian implan ini sangat mudah diangkat atau dicabut, sangat mudah, Bu. Kemudian implan ini sangat ideal digunakan bagi ibu yang tidak mau punya anak lagi atau menahan mau punya anak lagi, atau untuk yang takut akan sterilisasi gitu. Nah, bagi yang punya balita, implan ini sangat tidak mengganggu jalannya ASI, Bu. Aman. Kemudian implan ini cocok untuk seseorang yang tidak bisa menggunakan alkon yang mengandung estrogen. Kemudian implan ini dapat mengurangi menstruasi yang berat dan menyakitkan, Bu. Jadi aman. Nah, untuk kekurangannya, Bu, ini yang pertama, implan ini tidak dapat melindungi dari infeksi HIV. Kemudian untuk pemasangan dan pelepasannya harus ke dokter atau bidan, Bu. Jadi emang harus yang tersertifikasi. Kemudian timbul efek samping untuk beberapa orang seperti mual, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri payudara, dan tambah berat badan seperti itu, Bu. Jadi kan ini kan banyak kelebihannya, Bu. Jadi mari kita pindah ke implan untuk generasi yang berencana. Terima kasih, Bu. Berencana itu keren.